lewat programnya Gerbang Desa atau membangun desa ini. Membangun ini dan ini pastinya akan memberikan kontribusi juga untuk kita semuanya, terlebih lagi untuk Kabupaten Sukabumi gitu loh. Iya, karena tentunya perkembangan yang ada di Indonesia dan di suatu negara itu dimulai dari yang terkecil dulu. Nah, dari desa dulu ya. Dari desa nanti menuju ke perkotaan gitu dan ya. Dan programnya luar biasa. Dari desa ini mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah, mulai dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Dan tentunya juga kebudayaan, seni dan pendidikannya. Nah, itu dia. Dan langsung saja kita sambut yang paling meriah untuk Kang Uur Zatul Ulum SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ammadal Islam bil pesantren. Wassalatu wassalamu ala hadis saqalain wa ala alihi sahibul faizina wad darain, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu yang sudah mengundang saya hadir sehingga saya bisa bersilaturahmi, dan kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada hari ini. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu sehat dan panjang umur, siswanya semakin banyak lagi, dan semakin banyak prestasi yang diraih seperti yang kita dengar tadi. Yang saya hormati atau yang terhormat anggota DPRD, mantan ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Badri Sukabumi, mohon maaf yang beliau tadi menyampaikan pesan-pesannya, antara lain tentang moral, bahaya narkoba, dan hal-hal yang perlu dilaksanakan sebagai anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Yang saya hormati, yang mewakili Muspida, hadir dari kepolisian, dari tentara, dan juga dari tingkat kecamatan. Para guru, para pengajar, dan hadirin adik-adikku, siswa-siswi Yayasan Mutiara yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya datang ke sini bersama rombongan. Hadir saya sendiri dan juga ada ditemani oleh Bapak Wawan, upami di Kabupaten Tasikmalaya mah sebagai Kepala Dinas BPMKB Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tiasa ngadek Bapak. Dan juga hadir dengan Bapak Pambudi, upami di Kabupaten Tasikmalaya mah janten Camat Sukaraja. Kenapa beliau hadir sekaligus beliau ada kegiatan di daerah ini, mampir dan menghadiri kegiatan ini, bukti kecintaan dan kehormatan kepada Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu ini. Sebelum saya memperpanjang, saya sedikit perkenalan, karena saya datang ke sini adalah silaturahmi. Di silaturahmi ada perkenalan, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya nama saya dikenal dan kemudian dicintai oleh keluarga besar Yayasan Mutiara, maka saya akan perkenalan. Nama saya Ruzhanul Ulum, yang artinya Rujhan unggul, ulum ilmu. Bahasa Arab, karena bapak saya kiai, kakek saya kiai, cuma saya bukan kiai, saya hari ini sebagai politisi, maka namanya pun gaya kiai, Ruzhanul Ulum. Rujhan artinya unggul, ulum ilmu. Mudah-mudahan sesuai dengan kenyataannya, amin ya rabbal alamin. Tetapi kita hidup di surga, panggil Rujhanul Ulum susah, maka saya punya panggilan yang paling gampang, nyaeta namina
Kang UU. Nama UU dibolak-balik masih tetap UU, betul? Dibaca dari depan UU, dibaca dari belakang UU. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang datang bersilaturahmi ke Yayasan Mutiara ini dari Tasikmalaya, bilang saja namanya UU. Mutiara, Mutiara, Mutiara. Mantap. Hadirin yang saya hormati, hal yang paling utama saya datang ke sini adalah silaturahmi, karena silaturahmi diharuskan oleh agama. Salah satu keterangan menyatakan duribat alaimudillatu aina masukifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Akan dihinakan hidup manusia tanpa silaturahmi, apapun jabatannya, apapun kekayaannya, kecuali orang yang silaturahmi kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Karena hidup saya tidak mau dihinakan, maka saya datang ke sini adalah sebagai silaturahmi. Dalam silaturahmi ada pesan yang disampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, adik-adik sebagai generasi muda harus memiliki kahoyong. Naon cenah kedah gaduh, kahoyong. Artinya kita harus memiliki cita-cita. Tolong gantungkan cita-cita setinggi langit. Jangan sampai hidup kita tidak punya cita-cita. Cita-cita yang membuat kita semangat belajar, cita-cita yang membuat kita semangat dalam hidup. Saya tanya tadi salah satu siswa, "Dek, cita-cita ingin jadi apa?" Jadi polwan. Saya bangga sekali ada perempuan yang ingin jadi polwan di Yayasan Mutiara ini. Karena kan jadi polwan jarang. Biasa kalau ditanya cita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi apa, ingin jadi polwan. Saya bangga sekali salah satu siswi di Mutiara ini ayah dan ingin menjadi polwan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi nomor kain dicatat, hidup itu harus ngagaduhan kedua, kedah ngagaduhan kadaek. Ulah cileureun ku uleun anu kena beakeun. Ongkoh gaduh cita-cita tapi teu daek belajar. Ongkoh cita-cita tapi teu daek sakola. Tapi harus memiliki cita-cita dan harus memiliki kadaek. Nomor katilu harus memiliki keberanian. Keberanian dalam melangkah, keberanian dalam menentukan sikap. Jangan sedikit-sedikit bicara kepada orang tua padahal kita sudah dewasa. Jangan sedikit-sedikit nggak ada keberanian, sieun eleh, sieun kitu, sieun kieu. Tapi kita harus berani melangkah urusan belakangan. Yang penting kita memiliki cita-cita, kemudian kita memiliki kegiatan dan gerakan, kemudian kita harus memiliki keberanian. Pau janten anggota DPRD sanes kenging artos seueur, sanes pedah pau jalmi kaya, sanes pau pedah jalmi tiasan, sanes ngan saukur kahoyong we terkecil simkuin hoyong janten anggota dewan, tos janten anggota dewan hoyong janten bupati, tos janten bupati wajar ingin jadi gubernur. Hanya keinginan yang membuat saya semangat dalam hidup. Oleh karena itu saya titip kepada siswa-siswi Yayasan Mutiara ini adalah gantungkan cita-cita, memiliki kahoyong. Nomor kedua memiliki kadaek. Nomor katilu memiliki keberanian. Saya sebagai orang Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Mutiara yang sudah membuat sebuah lembaga yang begitu hebat. Siswanya banyak. Ini adalah salah satu bukti sumbangsih Yayasan Mutiara terhadap bangsa dan negara. Lamun teu dibantosan ku Yayasan Mutiara, akan berapa orang yang tidak masuk sekolah, ada berapa orang yang guru nganggur, dan ada berapa orang yang tidak bisa bekerja. Tapi dengan adanya Yayasan Mutiara ini, siswa dengan mudah datang ke sini, guru juga bisa menyampaikan ilmu, ada proses belajar mengajar, alumninya juga berhasil. Saya sebagai warga Jawa Barat bangga dengan adanya Yayasan Mutiara di Pelabuhan Ratu ini. Mudah-mudahan Yayasan Mutiara yang tadi sudah terdengar banyak alumni, banyak prestasi dan yang lainnya semakin jaya, semakin hebat dan semakin dibanggakan di Mutiara. Yayasan Mutiara. Mantap. Satu lagi saya minta kepada alumni Yayasan Mutiara harus menjaga harga diri, harus menjaga nama baik.
Nama baik sebagai siswa Yayasan Mutiara harus dijaga. Tadi disampaikan oleh Pak Badri tentang moral dan akhlak. Bagus dan tidaknya Yayasan Mutiara hari ini tergantung moral dan akhlak siswanya. Kalau siswanya baik, Yayasan Mutiara baik. Naudzubillahi min dzalik. Kalau moral siswa tidak baik, maka yayasan pun akan terbawa tidak baik. Tapi yakin moral siswa Yayasan Mutiara hebat, akhlaknya memiliki akhlakul karimah dan memiliki akhlak yang mulia, sehingga siswanya dari tahun ke tahun semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga alumnusnya harus menjadi alumni yang berhasil, harus menjadi alumni dibanggakan. Sehingga Yayasan Mutiara menyatakan alumni saya menjadi direktur, alumni saya yang menjadi pemimpin, ada alumni saya yang menjadi gubernur dan yang lainnya, sehingga alumni dibanggakan oleh yayasan. Itu yang diharapkan oleh kami. Hadirin yang saya hormati, saya mengutip salah satu pendiri negara Indonesia, kata-kata Wagewo Delop Supratman. Ada bahasa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebelum membangun badan, bangun dulu jiwa. Yayasan Mutiara sudah terbukti jiwa, membangun kepribadian masyarakat Purbalingga. Yayasan Mutiara, Yayasan Mutiara. Kalam wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.